Oke, suaraku masuk nggak ya? Masuk Masuk, kok, Mas. masuk. Oke. Ya teman-teman, lanjutin yang tadi siang ya. Eh, Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan pemahaman dalam belajar nantinya. Berdoa, saya persilahkan. Doa selesai. Hmm, Tadi kurang 2 soal ya, yang belum sempat dibahas. Ya, Mas. Oke, bentar. Aku share screen dulu. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah, Mas. Ya nanti kalau misal eh, share screen-nya mati atau nggak gerak, bilang ya, biar nanti dibenerin dulu, biar nggak ketinggalan jauh. Oke, buat nomor 4 itu soalnya jalan raya 2 jalur 2 arah, maksudnya direncanakan untuk melayani lalu lintas selama 20 tahun. Hasil analisis lalu lintas didapatkan nilai C-5 pada akhir umur rencana sebesar 3,5 kali 10 pangkat 6 atau 3,5 juta C-5. Untuk soalnya sendiri, tentukan tebal perkerasan lentur yang memenuhi persyaratan dengan menggunakan jenis perkerasan HRS. Nah, untuk perkerasan HRS ini, untuk nilai CESA yang lebih besar dari 2 juta itu tidak disarankan ya teman-teman. Cuma karena ini murni karena permintaan soal, jadi eh, di mau nggak mau tetap dihitung aja sesuai dengan permintaan soal. Untuk jawabannya sendiri ada pada manual desain perkerasan jalan. Bagannya itu bagan 3A kalau nggak salah. Bentar, cariin bagannya. Oh, ya ini ya. Untuk bagannya itu bagan desain 3A, desain perkerasan lentur dengan HRS.
Ini sesuai sama soalnya tadi. Sesuai sama soalnya tadi ya. Ini lalu lintas perkerasan dengan ini perkerasan lentur dengan HRS. Jadi sesuai bagan yang sesuai adalah bagan desain 3A. Nah, tadi kan yang CESA 5-nya itu 3,5 kali 10 pangkat 6 CESA 5 ya. Jadi itu termasuk yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan ini jawabannya, teman-teman. Udah, langsung dijawab aja. Nanti ditulis di kertasnya itu HRSWC berapa milimeter gitu. HRS base berapa milimeter, LFA kelas A berapa milimeter gitu. Lalu di bawahnya juga berapa milimeter. Ini tinggal disalin aja. Terus urutannya udah sesuai dengan uh, urutan strukturnya. Jadi nanti waktu menjawab soal yang B itu tinggal digambar aja HRSWC itu berapa berapa milimeter gitu. Dan itu kalau bisa skalatis biar biar mewakili. Gambarnya itu sebenarnya bebas ya. Ini kan kalau di jawaban Pak Heru kan ada perbedaan warnanya. Mungkin nanti teman-teman bisa belajar tentang arsirannya, lihat kalau HSWC itu arsirannya gimana, atau misal enggak pun dibedain warnanya aja biar atau enggak usah tapi dikasih keterangan kayak yang di sebelah sini. Itu juga bisa. Yang penting ada keterangan tebalnya. Jadi nanti waktu dikoreksi tahu, oh ini lapisan HRSWC itu tebalnya 30 mili, HRS base itu 35 mili, dan seterusnya gitu. Gimana? Paham atau belum? Yang digambar keterangannya sesuai tabel aja kan Mas. Soalnya kan itu Iya, yang dicontoh. iya itu Pak udah Guru beda udah. urut ini. Kebetulan ya ini keuntungan juga ya, udah urut aja. HRS base itu paling HRSWC paling atas, di bawahnya HRS base gitu. Itu udah urut kok. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup. Cukup ya. Ini gampang kan teman-teman, buat yang soal yang nomor berapa empat ini. Tinggal gambar. Gak usah dicontohin gambarnya ya. Soalnya susah juga. Aku bingung mau gambar di mana. Dan sebenarnya gambarnya juga eh, terserah teman-teman aja besok mau modelnya gimana. Penting tadi ada keterangannya dan dikasih tebalnya. Udah, itu cukup. Eh, Bisa tak lanjut ke nomor 5 atau ada yang belum eh, paham untuk nomor 4 dan minta diulang gitu. Boleh langsung on mic aja atau oh ya Fadil, monggo. Nah ini.
Ini Fadil ada yang tanya, Mas, untuk penggambarannya itu sama seperti tabel tadi ya, Mas? Ya, untuk penggambarannya sama seperti urutannya sama seperti tabel. Jadi itu udah urut dari lapisan paling atas sampai lapisan yang terbawah. Tuh. Udah cukup menjawab ya, Fadil? Ya, ini ada yang tanya, izin tanya untuk tadi tinggal lihat tabel dan nggak ada hitungannya. Iya, benar. Karena itu kan udah ada apa ya, udah dihitung C-5-nya. Jadi kita tinggal lihat tabel aja, nggak ada hitung-hitung lagi. Itu lebih gampang sebenarnya. Cuma kita harus jeli dalam melihat tabelnya aja dan perlu ngeprint tabelnya. Kalau misal nggak dikasih ya, dan kalau aku dulu itu nggak dikasih, jadi ya itu print tabel sendiri. Untuk nomor 4 dan nomor 5 ini kebetulan nggak ada ngitung-ngitungnya lagi, udah kita by table aja, kita pakai tabel jawabannya dan cenderung lebih mudah, nggak ribet. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Oke, bisa tak lanjut ya teman-teman, biar cepat selesai juga. Untuk soal nomor 5, dari hasil analisis beban lalu lintas yang meliputi sejumlah jenis kendaraan dengan golongan seperti pada soal ya, didapatkan nilai kumulatif kelompok sumbu kendaraan berat sebesar 78,5 kali 10 pangkat 6 atau 78.500.000. Kan tadi kalau perkerasan lentur itu kita menggunakannya CESA. Nah, kalau yang perkerasan ini kan kaku ya, jadi kita tidak menggunakan CESA 5 lagi, tapi menggunakan nilai kumulatif kelompok sumbu kendaraan berat atau HVAG kalau di PowerPoint-nya Pak Heru. Nanti bisa dibaca lagi. Cara mencari nilainya yang 78 ini ada juga di PPT-nya Pak Heru. Itu hampir sama kayak nyari nilai CESA, tapi kan ini kita tidak disuruh menghitung ya. Jadi langsung saja kita menggunakan nilai yang sudah ada di sini yang tertera, yaitu 78,5 kali 10 pangkat 6. Ya. Untuk bagan desainnya sendiri, tadi sudah sempat tak cari-cari itu untuk bagian desainnya kita menggunakan bagian desain 4. Nah, ini untuk perkerasan kaku yang sesuai ya, yang dengan yang kita butuhkan tadi untuk menjawab soal nomor 5. Nah, tadi kan nilai HVAG-nya itu 78,5 juta ya. Itu berarti kan untuk R-nya ini termasuk ke dalam R5. Ini cara pembacaannya yaitu untuk HVAG kurang dari 4,3 juta, itu berarti R1 dengan struktur perkerasan ke bawahnya. Untuk 4,3 sampai dengan kurang dari 8,6 itu termasuk R2. Jadi kalau besok 8,6 berarti sudah masuk R3. Tapi kalau kurang dari 8,6 masih masuk R2 gitu. Begitupun kalau ini yang kalau 4,3 berarti sudah masuk R2. Kalau kurang dari 4,3 berarti masih R1. Nah, kita kan dapat 78,5 juta ya. Itu termasuk lebih dari 43 dan kurang dari 86 juta. Itu berarti termasuk R5.
Nah, untuk struktur perkerasannya sendiri kita juga sudah langsung dapat ya. Ini sudah urut begitu untuk lapisannya itu, dan kita tinggal baca. Jadi untuk lapisan betonnya sekian, plat betonnya sekian, untuk fondasi LMC atau eh, lapisan apa ya, lim lim mix concrete atau apa, saya agak lupa. Terus untuk lapis drainasenya sekian. Jadi ini juga, ini udah menjawab ya. Dan untuk sambungan atau sambungan antar antar platnya begitu, itu menggunakan dowel atau bahu beton. Nah, untuk dowel sendiri mungkin yang belum tahu itu bentuknya kayak besi yang sengaja dikeluarkan gitu. Jadi aku sudah coba cari. Nah, ini untuk bentuk dowelnya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk bentuk dowel. Itu juga nanti ditulis ya di jawabannya. Untuk sambungannya menggunakan dowel seperti itu. Baru ditulis struktur lapisannya seperti itu. Nah, untuk lapisannya sendiri tadi udah tebal plat betonnya sekian milimeter, ini dalam mili semua ya. Untuk tebal yang di sini dalam mili. Untuk lapis fondasi LMC 100 mili, untuk lapis drainase 150 mili. Itu udah langsung ditulis saja. Ini di contoh Pak Heru juga ya, gambarnya seperti ini aja. Ini ya cuma kotak, kayak potongan kotak, terus diisi tebalnya berapa, seperti itu. Udah sangat sangat mudah gitu dalam menjawab. Gak ada ngitung-ngitung yang nomor 4 dan nomor 5. Untuk soal nomor 5 dulu, apakah ada yang masih dibingungkan teman-teman? Ini ada yang tanya untuk soal nomor 4. Ini ya, untuk tak jawab dulu yang buat soal nomor 5 ya. Nanti kita kembali ke soal nomor 4 lagi. Untuk siapa ini? Anonim. Untuk Bima, kenapa R5? Karena kan tadi ya jumlah di soal itu kan berapa? 78,5 juta. Berarti kan kita berarti kan kurang dari 86, tetapi lebih dari 43 juta. Ini kan kelompok sumbu kendaraan berat atau overloaded dengan pangkat 10, E6 itu 10 pangkat 6 ya, atau juta, dalam juta ini. Jadi yang kita pilih yang R5 seperti itu. Apakah sudah menjawab buat Bima tadi? Nah, kita balik ke nomor 4 ya. Atau ada pertanyaan lain buat nomor 5 sebelum aku balik ke nomor 4 lagi? Kalau nggak ada, tak balik lagi ya ke nomor 4 biar sebentar. Oh, untuk sambungan dowelnya nggak usah digambar, kayaknya nggak apa. Yang penting ditulis saja. Tulis sambungan sama dengan dowel gitu untuk di jawabannya. Itu lebih oke menurutku karena lengkap informasinya. Jadi lebih lengkap itu. Oke, ya. Ada lagi nggak?
Nah, untuk menjawab pertanyaan dari anonim tadi, siapa itu anonim? Tidak tahu ya. Kenapa pakai FF1 enggak FF2? Karena kan yang di soal yang di, yang diketahui adalah C-5 pada akhir umur rencana sebesar 3,5 kali 10 pangkat 6 ya, atau 3,5 juta. Nah, 3,5 juta itu termasuk ke dalam ini, yang atas ini. Range antara 0,5 FF2 dengan 4 juta ya. Ini kan 10 pangkat 6 ini berarti kan C-nya dalam juta ya. Untuk apa? Menyingkat aja, jadi ini cuma ditulis 0,5, aslinya 0,5 kali 10 pangkat 6 atau 500.000 gitu. Kenapa pakai yang FF2? Ya karena yang 3,5 juta itu letaknya di range ini. Jadi yang dipakai yang di sini. Kayak gitu. Apakah menjawab buat anonim tadi? Jujur yang dua soal di bawah itu yang nomor 4 dan 5 di tahun kemarin nggak dikeluarin. Gitu. Agak berbeda. Tapi semua jawaban itu sebenarnya ada di manual desain perkerasan maupun di suplemen. Dan cara baca tabelnya sebenarnya sama gitu. Tinggal CSA-nya berapa atau HVAG-nya berapa, nanti dicari tebalnya. Seperti itu. Eh, Cenderung mudah, tapi kita yang agak repot dalam memilih bagan yang sesuai. Jadi kan bagannya kalau di suplemen itu cukup banyak ya, apalagi yang untuk lapis CTB. Tapi ini nggak keluar sih yang di contoh soal itu. Cuma buat nambah informasi aja, siapa tahu pengen belajar lebih lanjut dan penasaran buat lapis-lapis yang lain, itu bisa dibaca. Itu juga cara baca tabelnya sama, kita mengandalkan berapa sih kumulatif beban yang kita rencanakan gitu pada jalan tersebut. Tinggal dibaca aja ke bawah dan udah langsung ketemu lapisannya. Gimana teman-teman? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Karena ya udah itu aja sih. Atau mau lihat soal lain? Entah aku masih ada atau enggak. Ini yang tak tampilin itu contoh soal yang tahun 2019. Ini mirip sama yang tahunku. Sudah ada bengkel main beam-nya, sudah ada uh, tebal overlay-nya. Cuma karena kalian kan belum diajarin bengkel main beam gitu. Jadi kayaknya nggak usah dipelajari, buat puas besok nggak apa. Tapi kalau mau belajar ya monggo. Sebenarnya ya uh, cukup menarik juga menurutku buat cari overlay ini. Ini juga gampang. Yang ini yang agak ngitung. Ada lagi nggak yang mau ditanyain atau punya soal lain yang mau dibahas di sini? Bisa uh, bisa chat atau bilang langsung.
Gimana teman-teman? Ada yang masih dibingungin nggak? Atau mau diulang lagi? Juga nggak apa, karena cepet kok ngerjain, nggak susah. Oke, ini nggak ada soal lain yang mau dibahas. Kalau udah nggak ada, bisa dicukupin sih. Aku balikin ke Rorom kalau misal udah selesai, nggak ada soal yang lain. Tak tunggu sampai 8.15 ya, kalau mau tanya. Misal 8.15 udah habis pertanyaannya, kita kembalikan ke Rorom buat ditutup seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Hanifah Eka Stiani ya. Untuk Mas izin tanya yang nomor 4 dan 5, mungkin tidak ya, bakal diminta dulu cari nilai kumulatifnya. Eh, Kabar baiknya sih nggak, sebenarnya Pak Heru jarang menggabungkan kedua soal jadi satu ya. Jadi suruh ngitung C-nya dulu atau HVAG-nya dulu baru disuruh cari tebal lapis perkerasan itu jarang. Bahkan mungkin nggak nggak pernah gitu. Karena yang ditakutkan kalau kita ngitungnya salah, maka tebal lapisnya juga akan salah juga kan gitu. Jadi untuk soal 4 dan 5 kemungkinan nggak bakal disuruh ngitung dulu. Kalaupun ngitung, pasti di soal lainnya gitu. Misal nambah soal 6 atau di soal yang nomor 1. Jadi yang ngitung, khusus ngitung, yang baca tabel atau mencari tebal lapis perkerasan itu hanya diminta mencari tebalnya saja dan diminta menggambar skemanya saja. Jadi tidak disuruh eh, menghitung dulu baru dicari, enggak. Itu akan beda soal. Seperti itu untuk Hanifah. Yang lain ada yang mau ditanyain enggak? Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya lagi? Oke, belum ada. Mungkin bisa tak cukupin aja ya untuk Zoom, dan supaya kalian bisa lanjut belajar atau aktivitas yang lain. Eh,
Sebelumnya terima kasih udah hadir. Semoga UAS-nya lancar. Dan mungkin kalau ada salah-salah aku mohon maaf. Dan aku kalau masih bingung itu mungkin bisa tanya ya. Kalau rame mungkin bisa diadain, kalau mau belajar bareng itu juga nanti tak samperin juga boleh. Misal waktunya pas gitu atau ngabarin dulu. Dan buat misal bingung itu bisa minta nomorku di siapa ya yang punya gitu. Nanti chat aja bilang mau tanya tuh. Insya Allah tak bales, cuma buat malam Senin nanti mungkin tak batasi sampai jam 12 saja supaya bisa, aku kan besoknya juga ada praktikum yang agak berat gitu, jadi butuh fisik yang itu. Cuma insya Allah besok paginya tak balas misal masih ada pertanyaan sisa, misal teman-teman masih bingung dan belum tahu jawabannya, itu bisa tanya ya. Untuk nomornya sendiri nanti bisa minta ke teman yang udah punya ya di TRP mungkin atau TPP juga udah ada yang punya nomorku, silakan minta Sudah aja. di-share Mas kontaknya, Mas. Oh iya ya. Oke, makasih Nadila. Udah itu aja dari aku. Makasih ya teman-teman. Aku izin live dulu. Terima kasih, Mas. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Terima kasih, Mas.